Halo Sobat Cerdas, sudah siap TKA? Yuk kita belajar bersama. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk persiapan TKA pada kompetensi pemahaman tekstual dengan subkompetensi mengidentifikasi latar, karakter, dan atau fenomena berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi maupun non-fiksi. Analisis teks naratif fiksi, kita akan belajar menganalisis teks naratif dengan membedah karya fiksi, seperti cerpen dan novel. Analisis ini diperlukan untuk memahami unsur-unsur pembangun karya sastra. Mari kita ingat kembali unsur-unsur pembangun cerita, tema, dan amanat. Tema adalah gagasan inti atau pokok cerita yang mendasari seluruh isi narasi. Sedangkan amanat adalah pesan moral, pelajaran hidup, atau nilai-nilai yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui alur dan nasib tokoh. Untuk menentukan tema dan amanat, perhatikan kata-kata kunci yang berhubungan dengan konflik dan nilai. Misalnya, jika tokoh sering menghadapi pilihan sulit yang berkaitan dengan kejujuran, maka tema akan berkisar pada integritas moral dan amanatnya adalah pentingnya kejujuran. Pagi itu, di balai desa, keranjang sumbangan untuk pembangunan jembatan sudah hampir penuh dengan uang dan beberapa perhiasan emas dari warga kaya. Di sudut ruangan Pachtua Tarno yang sehari-hari hanya mengumpulkan kayu bakar, mendekat dengan langkah ragu. Ia merogoh kantong kumalnya, mengeluarkan selembar uang lusuh 1000-an, dan 2 keping receh. Tentu saja, nominal itu tidak sebanding dengan tumpukan uang di keranjang. Tentu saja, nominal itu tidak sebanding dengan tumpukan uang di keranjang. Tentu saja, nominal itu tidak sebanding dengan tumpukan uang di keranjang. Tentu saja, nominal itu tidak sebanding dengan tumpukan uang di keranjang. Tentu saja, nominal itu tidak sebanding dengan tumpukan uang di keranjang. Tema yang paling mendalam adalah hakikat ketulusan dan makna sejati dari pengorbanan. Tema ini ditarik dari kontras antara sumbangan yang besar, uang dan emas, dan sumbangan yang kecil, secara nominal uang lusuh 1000-an. Kata kunci seluruh hasil keringatnya selama seminggu menunjukkan bahwa meskipun jumlahnya kecil, nilai pengorbanannya sangat besar bagi Pak Tarno. Amanat cerita diperkuat oleh penegasan narator di akhir dan kontras karakter Pak Kades yang sinis versus ketenangan Pak Tarno. Pesan moralnya adalah nilai sebuah perbuatan baik, sumbangan tidak diukur dari jumlahnya yang terlihat oleh mata manusia, melainkan dari ketulusan dan pengorbanan yang mendasarinya. Tokoh dan karakter. Kita akan mengidentifikasi siapa tokoh dan bagaimana karakter sifat mereka, yang merupakan kunci untuk memahami motivasi dan konflik dalam cerita, dalam analisis naratif. 2 unsur kunci yang harus dipahami adalah tokoh dan karakter. Tokoh merujuk pada individu, makhluk hidup, atau bahkan objek yang berperan penting dalam menjalankan alur cerita, berfungsi sebagai pelaku utama dalam narasi. Misalnya, Rani, Pak Yus, atau si Kancil. Karakter didefinisikan sebagai watak, sifat, atau kualitas moral dan psikologis yang melekat pada tokoh. Karakterlah yang memberikan dimensi dan motivasi pada tokoh, menentukan bagaimana mereka bersikap dan mengambil keputusan, misalnya sifat rajin, dermawan, atau pendendam. Dengan demikian, tokoh adalah subjek, sedangkan karakter adalah atribut atau sifat yang mendefinisikan subjek tersebut. Sifat tokoh harus disimpulkan oleh pembaca berdasarkan petunjuk yang tersembunyi dalam teks. Petunjuk implisit ini didapatkan melalui 4 metode kunci. Melalui tindakan aksi, seperti ketika tokoh membantu nenek menyeberang jalan saat hujan, menyiratkan sifat peduli
dan berani. Melalui dialog, ucapan, isi, dan gaya bicara tokoh. Seperti perkataan urusan besok, jangan dirisaukan, menunjukkan sifat tawakal dan optimistis. Melalui deskripsi fisik, penampilan fisik tokoh misalnya, berpenampilan seram, atau kakinya bengkok diasosiasikan dengan sifat mencurigakan. Melalui pikiran atau perasaan, diksi yang menggambarkan kondisi batin misalnya, merogoh kantong kumalnya dengan mata memancarkan ketenangan, menyiratkan sifat ikhlas dan tulus. Di tengah keramaian pusat perbelanjaan, Risa yang mengenakan gaun mahal melihat adiknya, Gilang, duduk di bangku taman. Di tengah keramaian pusat perbelanjaan, Risa yang mengenakan gaun mahal melihat adiknya, Gilang, duduk di bangku taman. Gilang memakai jaket lusuh peninggalan almarhum ayahnya. Risa menghampirinya dengan raut wajah tidak suka. "Kenapa kau pakai baju itu ke sini? Kau membuatku malu. Buang saja jaket itu. Kita beli yang baru." Gilang hanya tersenyum tipis dan memeluk jaketnya erat-erat. Ini satu-satunya yang tersisa darinya. "Kak, aku tidak peduli pandangan orang." Gilang kemudian berdiri dan memberikan makanan pada seekor anjing liar di dekatnya. Analisis karakteristik tokoh. Tokoh Risa dapat disimpulkan memiliki sifat materialistis, egois, dan gila hormat. Kesimpulan ini ditarik dari dialognya yang fokus pada penampilan luar dan pandangan sosial. Seperti ucapan, "Kenapa kau pakai baju itu? Kau membuatku malu." Buang saja, yang menunjukkan bahwa ia mengutamakan harga diri di mata publik daripada perasaan adiknya. Berbanding terbalik dengan Risa, tokoh Gilang menunjukkan sifat setia pada memori, tulus, empatik, dan sederhana. Sifat ini tercermin melalui dialognya yang menghargai nilai sentimental jaket satu-satunya yang tersisa darinya. "Kak, aku tidak peduli," serta tindakannya yang tulus dan empatik, yaitu memeluk jaketnya Aratoret dan memberikan makanan pada anjing liar, yang menegaskan bahwa ia lebih menghargai nilai batin dan kemanusiaan daripada status sosial. Serta tindakannya yang tulus dan empatik, yaitu memeluk jaketnya Aratoret dan memberikan makanan pada anjing liar, yang menegaskan bahwa ia lebih menghargai nilai batin dan kemanusiaan daripada status sosial. Serta tindakannya yang tulus dan empatik, yaitu memeluk jaketnya Aratoret dan memberikan makanan pada anjing liar, yang menegaskan bahwa ia lebih menghargai nilai batin dan kemanusiaan daripada status sosial. Serta tindakannya yang tulus dan empatik, yaitu memeluk jaketnya Aratoret dan memberikan makanan pada anjing liar, yang menegaskan bahwa ia lebih menghargai nilai batin dan kemanusiaan daripada status sosial. Serta tindakannya yang tulus dan empatik, yaitu memeluk jaketnya Aratoret dan memberikan makanan pada anjing liar, yang menegaskan bahwa ia lebih menghargai nilai batin dan kemanusiaan daripada status sosial. Serta tindakannya yang tulus dan empatik, yaitu memeluk jaketnya Aratoret dan memberikan makanan pada anjing liar, yang menegaskan bahwa ia lebih menghargai nilai batin dan kemanusiaan daripada status sosial. Serta tindakannya yang tulus dan empatik, yaitu memeluk jaketnya Aratoret dan memberikan makanan pada anjing liar, yang menegaskan bahwa ia lebih menghargai nilai batin dan kemanusiaan daripada status sosial.